Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang bersama saya Isa Alkaf. Ada Atep dan juga ada Anis Mualim, juga Yusuf Subangkit di meja operator. Bagaimana ikhwan akhwat kabarnya di puasa pertengahan ini? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, mudah-mudahan masih kuat, mudah-mudahan imannya senantiasa bertambah. Sudah 10 hari puasa, seharusnya sih semakin bertakwa ya Kiai, Masya Allah. Hari ini kita mendatangi Masya Allah narasumber yang cukup sering mengisi di Rasil, perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Ahmad Zubaidi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi kalau ketemu dengan Mas Isa tuh tambah sehat, rasa-rasa tambah sehat. Alhamdulillah. Bisa aja Kiai, Masya Allah. Ikhwan akhwat, barangkali Ikhwan akhwat sudah kenal, sudah familiar sama Kiai Haji Ahmad Zubaidi. Sudah 3 kali di Rasil ya? Iya mungkin. 2-3 kali ya mengisi di Rasil. Dari perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, Ikhwan akhwat, biasa beliau mengisi itu hari Senin siang, bergantian sama dai-dai MUI lainnya. Ada juga Habib Nabil, ada juga Kiai Buya Risman, ada juga Kiai Misbahul Munir, dan lain sebagainya. Dan Ustazah Lulung juga, Ustazah Yati ya, Yati Priyati, Masya Allah. Itu semua perwakilan-perwakilan beliau yang mengatur. Masya Allah. Jazakumullah khairan jazak sama-sama atas bantuannya. Mudah-mudahan lancar terus lah. Amin, amin. Untuk dakwah insya Allah kita upayakan yang terbaik. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan panjang umur Kiai ya, Amin, kerjasamanya. Masya Allah, Masya Allah. Senang kita nih kerjasama sama MUI. Jadi tambah saudara, tambah banyak. Amin, amin, amin. Kan perwakilannya juga ada banyak golongan ya dari Betul, MUI. dari NU ada, Muhammadiyah ada, dari Mataul Anwar, Tarusawiyah, betul. Masya Allah, banyak sekali Kiai ya. Kiai sudah dari kapan di MUI ini? Saya di MUI itu sejak tahun 2014. Ya, 2014 Kiai. Ya, ya. Sudah berapa tahun berarti Kiai? Sudah 8 tahun? Ya, sekitar itu 8 tahun ya, nggak terasa itu. Ya Allah, wah cukup lama Kiai. Ya lumayan. Masya Allah, lika-likunya akhir-akhir ini memang kalau kita lihat Majelis Ulama Indonesia banyak cobaannya. Iya, kita butuh banyak perjuangan, butuh banyak support dari masyarakat. Ya, supaya kami di MUI ini tetap istiqomah di jalan yang lurus, memperjuangkan umat dan melindungi umat tentu saja. Itu yang tetap menjadi harapan kami. Masya Allah, ya. Masya Allah. Kiai itu dari awal di MUI sudah masuk ke Komisi Dakwah? Ya, sejak saya masuk di MUI saya sudah wakil sekretaris Komisi Dakwah. Oh, dulu ketuanya siapa di awal-awal Kiai? Awal-awal udah Kiai Khalil Nafis. Oh, Kiai Khalil Nafis. Jadi Kiai Khalil Nafis kan waktu itu 2014 itu ada semacam PAW ya, pergantian belum habis tuh masanya. Kan wafat Mbah Sahal ya. Wafat Mbah Sahal, lalu ketua MUI-nya kan Pak Din Samsudin. Ya, di masa beliau itu di bagian akhir ada semacam penyegaran di Komisi Dakwah. Nah, ketepatan Pak Kiai Khalil dijadikan ketua komisi. Lalu saya juga ditarik menjadi wakil sekretaris. Gitu. Nah, itu berjalan 1 tahun, karena 2015 kita sudah melaksanakan Munas di Surabaya. Ajib. Ya, Munas, lalu terpilihlah Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ketua umum MUI. Nah, pada saat itu tetap ketua komisinya Pak Kiai Khalil Nafis, dan kemudian saya dari wakil sekretaris naik menjadi sekretaris komisi. Masya Allah. Sekarang ketua bidang dakwah. Sekarang komisi dakwahnya ketua komisi dakwah Pak Kiai Khalil naik sebagai ketua bidang dakwah. Oh, ya. Masya Allah. Oh, beda ya antara bidang dakwah dan komisi dakwah. Kalau bidang dakwah itu ketua bidang dakwah dan ukhuwah. Oh. Nah, sehingga ketua bidang dakwah ukhuwah ini membidangi ada 4 komisi. Ya, komisi dakwah sendiri, komisi ukhuwah, lembaga dakwah khusus, lalu ada PDPAB, Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa. Gitu. Kalau dakwahnya Kiai yang megang? Ya, ketepatan dakwah ya saya yang diamanai sebagai ketua komisi. Masya Allah, Masya Allah.
Ada rencana apa Kiai ke depannya ini di Komisi Dakwah? Ya konsen kita di Komisi Dakwah tentu pertama kita syiar Islam. Ya kita terus ingin mengajak masyarakat ini punya semangat, punya gairah dalam beragama lah ya. Karena itu banyak program Komisi Dakwah yang sifatnya itu syiar, ya, seperti kemarin menjelang Ramadan ada tarhib. Nanti biasanya ada tahun baru Islam, kita juga ada syiar Islam dan tahun baru. Ya, mungkin lokasinya di Istiqlal atau di mana nanti kita akan tentukan. Selama ini memang kita masih tidak ada penonton yang nonton melalui Zoom, televisi atau Zoom atau online ya. Tapi memang kita kepikir ke depan kayaknya sudah perlu menghadirkan penonton. Iya. Biar lebih semangat lagi gitu Betul, kan. betul. Karena kalau ada acara nggak ada penonton itu terasa hambar gitu Betul, ya. betul. Terasa sepi gitu ya. Walaupun kita tetap semangat. Karena walaupun nggak ada penonton, kita tahu di depan layar televisi, ya, depan laptop, handphone tuh yang nonton banyak. Iya. Ini syiar Islam. Lalu yang lain tentu berkenaan dengan pemberdayaan dai. Kita terus lanjutkan standarisasi dai ini dalam rangka mengembangkan kemampuan dai kita. Kita pengen dai-dai yang terjun di masyarakat, terutama mereka yang sudah di lembaga penyiaran itu sudah mempunyai sertifikat MUI. Tapi bukan sertifikasi nih. Ini hanya dai bersertifikat. Ya. Nah itu sempat jadi perbincangan. Iya. Dai bersertifikat itu urgensinya apa, Kiai? Nah, urgensinya kan begini ya. Kita di tengah-tengah masyarakat kan seringkali terutama di lembaga penyiaran tuh banyak dai-dai yang ternyata kemampuannya masih di bawah standar. Contohnya nulis Al-Qur'an masih salah-salah ketika ini mohon maaf yang sebetulnya ada dai yang menjelaskan di Al-Quran dengan cara menulis tulisan Al-Quran ternyata masih salah dan salahnya cukup parah ya. Juga banyak hal lain lah yang kompetensi dai-nya masih kita anggap belum memenuhi standar lah yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Maka melalui standarisasi ini kita harapkan mereka-mereka yang tampil di lembaga penyiaran sudah terstandar karena memang ada seleksi dari kita gitu. Karena kan begini, kita dengan KPI itu saling bergandengan tangan. Ya kita menyiapkan dai-nya, KPI menyiapkan regulasinya. Contohnya memasuki Ramadan ini, KPI itu mengeluarkan surat edaran tentang etika dakwah di lembaga penyiaran. Ya dalam salah satu poinnya itu ada statement tentang bahwa lembaga penyiaran harus hanya menampilkan atau menayangkan dai-dai yang sudah berstandar MUI. Gitu. Ini nasional, dari pusat sampai daerah. Jadi KPI melarang lah ya dai-dai yang belum berstandar MUI itu untuk tampil di lembaga penyiaran. Kenapa demikian? Ini bukan mempersulit. Tapi kan gini, lembaga penyiaran sendiri kan tidak punya kapasitas untuk menyeleksi gitu. Betul. Ya. Kadang-kadang malah mereka hanya berorientasi kepada entertainnya, mana yang lebih menarik, lebih lucu, lebih banyak penontonnya itu yang diambil. Padahal sisi lain juga ini kan pengajaran publik, ya. Pengajian publik juga. Maka sumbernya memang harus betul-betul orang sudah terseleksi dan dipastikan punya kapasitas, ya kapasitas keilmuannya. Ya, kemudian juga kapasitas kebangsaan. Ini penting kapasitas kebangsaan karena MUI sudah mengeluarkan kebijakan bahwa NKRI Pancasila kan final ini. Ya, nggak boleh diutak-atik lagi, nggak boleh. Ya, dibentuk dengan bentuk-bentuk lain nggak boleh. Karena itu semua dai-nya pun harus kompatibel dengan kebijakan MUI. Jangan ada dai kita di tengah masyarakat yang lalu bicara soal bentuk negara lain yang akan diterapkan di Indonesia misalnya. Nah, itu kita melarang. Benar. Ya, dan dai yang ikut kami, yang ikut berstandarisasi itu taken kontrak. Kontrak apa tuh? Taken kontrak apa yang kode etik dakwah yang harus dia laksanakan. Aji. Semacam jurnalis di Aji mungkin ya? Ya mungkin seperti itu. Misalnya dia harus berdakwah dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia misalnya gitu ya.
berdakwah dengan ilmu yang dimiliki saja, berdakwah menghormati lokal wisdom, ya berdakwah ada ahli sunnah wal jamaah. Begitulah poin-poin itu ada di situ dan harus disign, harus ditandatangani. Kalau dilanggar sertifikatnya Dilanggar diambil. kita cabut, tapi tentu akan dilihat dulu seberapa besar pelanggarannya ya. Kalau sangat-sangat substansial dan mengganggu ketertiban dan juga komitmen kebangsaannya, tentu akan kita cabut itu. Gitu. Masya Allah. Tapi penting itu kayak supaya tidak ada yang asal ngomong di depan publik membawa nama Tujuannya agama itu ya. kita pengen dai yang ada di ranah publik, apalagi di lembaga penyiaran yang sudah terkenal kan, di TV-TV terkenal. Ini kalau nggak kualitas kan repot. Benar. Ya kan? Benar. Makanya itu yang kita lakukan. Kita tidak membatasi orang. Ya. Kita tidak membatasi orang. Tapi justru kita sungguhnya ingin memperbaiki kualitas dan justru memberikan ruang yang lebih luas lagi kepada para dai untuk berperan dalam dakwahnya itu. Oh iya benar. Gitu kan. Jadi dia punya legitimasi tersendiri ya. Iya. Karena kalau sudah punya sertifikat MUI tadi, dia ke luar negeri pun sudah tinggal nunjukin doang. Bisa ya? Bisa. Dan ini sudah pengalaman banyak dai seperti itu. Tidak perlu lagi dia mengajukan rekomendasi ke MUI untuk surat khusus bahwa dia akan bertugas ke luar negeri, nggak perlu. Cukup dengan sertifikat dai terstandar MUI. Nah itu keuntungannya. Ya, dan yang harus dicatat juga bukan berarti kami melarang yang tidak berstandar. Tidak. Kita sama sekali tidak melarang dai-dai yang belum dapat sertifikat harus tetap berceramah, harus tetap berdakwah gitu. Gak ada larangan tentang itu. Nah, jadi sempat tersiar kabar juga kan bahwa sertifikasi ini tujuannya untuk membatasi dai. Tidak demikian. Dan kita memang tidak melakukan sertifikasi, bukan. Kita hanya standarisasi. Dulu ada daftar ulama rekomendasi MUI kalau nggak salah dulu Kiai sempat keluar ya. Sebenarnya kita secara resmi nggak pernah mengeluarkan daftar ulama Cuma kita memang ada daftar alumni standarisasi MUI. Ya, kita alumni kita ya. Alumninya. Alumninya. Ini loh alumni kami yang sudah terstandar ya. Silakan dipakai ya, silakan dijadikan sebagai referensi ya dalam memenuhi kebutuhan dai-dai di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Artinya bisa dicek ya. Betul. Kalau ada orang yang memasukkan sertifikat, cek aja di website MUI. Ada, kita ceknya di platform digital Komisi Dakwah yang namanya Dakwah MUI. Masya Allah. Ya, install dulu di Android atau di iOS sudah bisa. Nanti di sana sudah ada dai fitur dai. Nah itu dai-dai yang sudah lulus kita upload di sana. Nah, walaupun mungkin belum update banget nih karena keterbatasan tenaga kerja ya, ini butuh terus diupdate. Mungkin alumni yang baru-baru keluar kayaknya belum masuk ini. Tapi yang lama-lama sudah masuk. Itu dilihat siapa-siapa, ada fotonya, ada gambar atau ada terangannya di situ. Ajib, ya. Masya Allah. Ya karena banyak orang salah paham ya kayak kadang-kadang ini kenapa nih disertifikasi segala, kan kita walaupun satu ayat harus menyampaikan. Betul. Bali'an walau ayat kan ini betul. Lagi-lagi saya katakan tidak ada pembatasan apapun terhadap para dai kita. Tapi memang dai yang mau tampil di ranah publik itu harus diatur. Betul. Ya kan, tidak sembarangan dai kan gitu. Kalau sembarangan dai gimana? Ya kan? Kasihan yang mendengarkan dan menunjukkan apa nggak ada yang lain yang lebih pinter gitu. Betul. Kan gitu ya. Betul. Kita banyak sekali dai-dai yang alumni pesantren, alumni Mesir, alumni Madinah, ya kan banyak nih. Ini kan kompetensinya luar biasa sebenarnya, ya kan. Nah kita berkumpul di MUI ini, kemudian di samping tadi menyamakan soal standarisasi tadi itu, kita tuh menyamakan visi juga, ya. Dan yang bergabung ke MUI ini dari berbagai ormas, macam-macam. Dan ya Masya Allah ya, ternyata ketika mereka berkumpul bersama itu, walaupun mereka berbeda background, bisa bersatu dan saling memahami. Nggak ada saling hujat-menghujat di situ, nggak ada. Nah itulah yang kita harapkan nanti dari ketika para dai kita sudah terdaftar di MUI, ya, saling berkoordinasi, saling menghormati, saling cinta mencintai,
Sehingga tidak ada lagi di lapangan misalnya dai dengan dai berantem soal verbal ya, secara verbal si dai ini menghujat dai yang lain. Nah, harapan kita nanti nggak ada lagi seperti itu. Indah sekali ya kalau satu lembaga sudah banyak Insya golongan yang penting bersatu dalam panji Islam ya. Betul ya. Masya Buat apa sih kita dalam dakwah Islam kok ada sekelompok orang menolak dai yang lain lagi, yang sini juga nolak yang sono gitu. Ini kan tidak etis ya. Kok Islam seperti itu, sesama tokohnya saling gak akur misalnya gitu kan. Kenapa seorang dai bisa ditolak di sana, diterima di sini gitu kan. Nah, makanya kalau yang sudah terstandar itu kita sudah bekali. Bagaimana kalau Anda masuk ke daerah yang pahamnya berbeda dengan Anda. Jadi Anda tidak boleh memaksakan paham Anda kepada orang di daerah itu. Iya, betul. Tapi bukan berarti Anda nggak boleh ngomong di situ. Silakan ngomong. Dengan tema-tema lain yang sifatnya lebih umum, tentang etika kah, tentang akhlak kah, tentang akidah kah, kan nggak ada masalah di sana. Kalau fikih memang banyak beda pendapat, ya kan? Kalau masalah dakwah ini kadang-kadang bukan beda pendapat kayak beda pendapatan. Nah itu dia, diawali beda pendapatan jadi beda pendapat. Ini yang Masya Allah. rusaknya hukum di situ ya. Betul, hukum akan rusak kalau keputusannya itu didasari oleh pendapatan. Ya Allah. Nah itu, tapi insya Allah MUI selamat dari itu semua. Alhamdulillah. Karena keputusan hukum di MUI itu diambil oleh orang banyak, ya bukan 1-2 orang, ya bukan 1-2 ormas, tapi ormas yang bergabung di MUI itu lebih dari 60-an ormas, ya, dan semua terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam pengambilan fatwa itu. Ya. 60 doang. Ada 62 atau 60 lebih lah ya ormas itu. Dan mereka berkumpul ketika ada misalnya istimewa ulama gitu. Ya nggak setiap tahun sih, beberapa tahun sekali Komisi Fatwa mengadakan istimewa ulama. Nah, itu semua ormas Islam berkumpul, semua ulama Komisi Fatwa se-Indonesia berkumpul gitu. Indah kan. Sekali ya. Ya, ini membahas masalah-masalah yang menjadi pertanyaan umat yang biasanya pertanyaan itu kontemporer sekali. Itu mimpi Rasul sejak lama Kiai. Masya Allah. Menyatukan umat, karena moto kami kan untuk Islam yang satu. Nah, itu dia. Supaya umat ini nggak berantem. Betul. Kita ini dalam bermazhab atau dalam fikih mungkin bisa beda-beda. Tetapi kan semuanya dalam kerangka kita berpayung di bawah payung Islam dan untuk menjunjung tinggi Islam wal muslimin kan di bawah payung tauhid ya. Iya, betul. Masya Allah. Nah, karena itu Komisi Dakwah pun selalu kita mengajak para dai untuk tetap berkoordinasi dalam dakwah. Ya, karena itu kita pun punya tradisi tahunan yang namanya Multaqo Duat Nasional. Pertemuan dai nasional. Kemarin kita laksanakan di Hotel Mercure Ancol. Nah, itu alhamdulillah dai se-Indonesia ya, perwakilan dari provinsi-provinsi hadir dan merumuskan berbagai hal berkenaan dengan persoalan dakwah dan jawabannya. Kebutuhan dakwah apa, lalu jawabannya apa, kita berikan di sana. Ya, ini mimpi Komisi Dakwah ingin bikin istimewa ulama, namanya Multaqo Duat Nasional. Masya Allah. Ya, sudah sudah terlaksana berapa kali? 3 kali. Tahun ini sudah lewat? Tahun ini kemarin bulan Januari di Ancol. Oh, Aji. Nah, dulu tahun 2016 kalau nggak salah itu di hotel Santika Taman Mini. Aji. Nah, itu yang menghasilkan pedoman dakwah Islam Wasatiyah yang sampai sekarang itu sebagai pedoman kita dalam pembinaan para dai-dai kita. Ya, jadi dai kita punya pedomannya, kita namanya pedoman dakwah Islam Wasati. Masya Allah. Nah, inti pedoman itu sebenarnya ya berdakwah itu mengedepankan sopan santun, mengedepankan kasih sayang, mengedepan kita merangkul bukan memukul, ya. Dakwah itu kita betul-betul ingin ya mengubah keadaan lah ya, ingin merubah ke keadaan yang lebih baik. Betul. Bukan sekedar mencari simpati gitu, bukan. Nah, ini. Tapi menurut Kiai, yang bikin orang nih berdebat, berselisih atas nama Islam ini apa Kiai? Hasrat yang membawa ke situ tuh apa ya Kiai? Sebenarnya fanatisme yang berlebihan. Yaitu ada fanatisme yang berlebihan. Kita harus fanatik terhadap Islam karena itu memang
agama kita dan ajaran yang kita yakini gitu. Tapi manakala kemudian di dalam Islam kan ada banyak paham-pahamnya, ada fikih lah ya. Bahkan di akidah pun juga ada perbedaan. Di fikih ya juga banyak sekali yang di fikih ini kan masalah furu'iyah itu kan. Tapi karena tadi ada fanatisme terhadap kelompok-kelompok ta'asubiyah ya. Ini yang kemudian menjadikan perdebatannya semakin sengit. Kenapa? Ingin memenangkan argumentasi kelompoknya, kan gitu. Betul. Ya, kalau dulu tradisi para ulama zaman dulu ditulis dalam kitab-kitab dulu ya, itu kan bagus sekali. Sekarang itu kan sudah verbal, ya sudah dengan kata-kata berhadap-hadapan. Kalaupun tidak berhadap-hadapan ya, ada orang iseng dibikin berhadap-hadapan dalam settingan dalam editing video ya, sehingga seolah-olah dua ustadz itu sedang berantem secara langsung. Padahal keduanya ngomong di tempat yang berbeda. Ya, gitu kan. Nah, ini repotnya zaman sekarang. Bener ya. Nah kan? Itu kayak tadi kan kalau memang sertifikasi itu kan mengatur ya frekuensi publik lah ya. Ranahnya yang frekuensi publik, radio, televisi. Bagaimana dengan internet kayak? Nah, internet ini kan harus informasi banyak sekali, kita bingung. Sampai hari ini memang tidak ada regulasi terkait internet kan yang berkenaan dengan bagaimana penyiarannya. Ya, kalau soal hate speech dan lain sebagainya kan sudah ada di kepolisian, ada undang-undang ITE ya tentang itu sudah ada. Tapi yang mengatur atau mengawasi seperti KPI mengawasi lembaga penyiaran itu belum ada. Jadi belum ada lembaga yang mengawasi tayangan-tayangan di media sosial. Walaupun ya kita negara punya lah ya, punya lembaga, Kemeninfo itu selalu memblokir situs-situs yang tidak pantas mungkin lah. yang nggak pantas, mungkin yang porno atau mungkin yang dianggap ekstremisme ya, memang sudah dilakukan. Tapi dalam arti mengawasi day to day seperti KPI mengawasi lembaga penyiaran itu belum ada. Secara konten belum ada, orang bebas mau komen upload apa segala macam. Ngomong apa ya silakan aja di situ. Sehingga betul-betul ini setan gepeng. Waduh, Masya Allah, ini memang menggoda kita, jadi benar-benar merusak fokus, bisa merusak iman, merusak persatuan dan kesatuan, merusak otak juga, macam-macam lah ya. Makanya ini literasi digital ini penting ya kan ke masyarakat supaya masyarakat itu bijaksana dalam menggunakan gadget, ya, dalam menggunakan teknologi informasi. Kedepannya ada rencana kayak MUI barangkali memberikan literasi digital? Sudah. MUI sudah melakukan literasi digital. Karena dari tahun 2017 MUI sudah mengeluarkan fikih bermedia sosial. Itu ada fatwanya ya. Dan sejak itu sudah dilakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat ke seluruh Indonesia. Yang terkait fikih bermedia sosial gitu. Lumayan panjang pembahasannya gitu. Ya kalau fatwa kan ya nggak terlalu panjang ya karena kan lebih ke poin-poinnya seperti apa. Boleh dibahas di tapi komprehensif. Boleh. Siap. Kapan-kapan kita bahas. Siap. Menarik. Sangat komprehensif dari mulai etika dalam membuat konten, etika dalam membaca konten, etika dalam men-sharing konten, itu ada semua di situ diatur. Ya karena memang ya hal yang baru ya, hal yang iya. dalam tanda kutip bid'ah dalam Islam ya. Itu bid'ah sekali. Bid'ah sekali ya. Kalau nggak buru-buru diatur, umat Islam bakal berbahaya. Ini soal media sosial kalau nggak diatur ya, karena masyarakat kita ini kan bermedsos kan sudah kebutuhan sehari-hari. Ya orang ketinggalan handphone lebih berat ketimbang ketinggalan istri katanya. Betul. Bahkan dompet mendingan handphone. Itu dia ya. Waktu baca ketinggalan mungkin masih nggak begitu khawatir karena di handphone ada m-banking, ada macam-macam ya. Betul. Nah itulah perkembangan sekarang kita ini. Nah, kita sudah ada yang namanya disrupsi, perubahan besar ya. Perubahan besar yang juga mempengaruhi perubahan perilaku kita ya. Dan di dalam disrupsi itu ada hal-hal lama yang kita tinggalkan. Gitu kan. Kita masuk pada kebiasaan baru. Nah, itu dulu ya kayak orang dakwah kan ya
banter-banternya nonton TV kan. Nah, sekarang melalui media sosial apa saja ada, Betul. TikTok ada, YouTube ada, apa aja di situ, semua ada di situ. Betul. Ya kan? Dan akhirnya apa media-media lama kan tergusur ya kan, tergusur. Dulu kita mau ke internet, ke warnet. Sekarang udah nggak ada warnet, sudah nggak ada lagi. Ngapain kan? Ngapain kalau udah ada Iya, dari rumah? kita dengan uang yang sedikit, dengan gadget itu sudah semuanya. Nah ini kalau tidak dikendalikan, ya manusia-manusianya nggak diberikan literasi tentang bagaimana bermedia sosial yang baik, ini kan ngeri ini, Benar. ngeri. Karena sumber informasi inilah yang bakal menjadi pengubah mindset seseorang. Ya kan, orang mau berpikir cara apa, nanti handphone ini nanti. Anda mau jadi radikal, mau jadi liberal, mau jadi apa juga handphone sangat berpengaruh. Benar. Sehingga kadang-kadang perlu gudul basar itu perlu kayak Oh, itu kalau di penting. internet ya. Jadi mata kita mesti kita kendalikan. Ya penting lagi mengendalikan nafsu kita dalam menggunakan handphone itu, ya kan? Diatur, ya jangan siang malam pagi sore, ya kan? Bangun tidur yang cari handphone tuh. Istri nggak ada, nggak dicari, tapi handphone dicari-cari. Nah, itu. Istri nggak takut hilang, Nggak takut ada di hilang, sebelah. pasti ada nanti. Walaupun keluar pasti balik lagi. Handphone cari kemana? Iya, Nggak ada teriak-teriak, mama, mana handphone, mama, mana handphone, mama, gitu kan? Benar. Bukan mamah di mana, tapi mana handphone mama, gitu kan? Masya Allah. Nah inilah keadaan kita saat ini. Karena itu ya dunia dakwah kita juga ya cukup ya harus responsif terhadap masalah ini, sehingga dakwah kita itu bisa memberikan jawaban, ya kan, terhadap kebutuhan masyarakat kita. Masya Allah. Makanya kita ya menganjurkan kepada seluruh dai juga harus melek media sosial dan bisa berdakwah di medsos dengan baik lagi, lebih banyak lagi, supaya konten-konten yang nggak patut itu bisa kalah dengan konten dakwah. Benar. Ya kan? Amin. Kalau yang banyak menghiasi konten-konten di dalam medsos itu yang jorok-jorok, yang sesat, ya itu kan bahaya sekali. Makanya para dai berstandarisasi MUI ini kami harapkan nanti produktif, ya, untuk mengisi konten-konten di media sosial, ya, sehingga medsos kita akan ramai dengan wacana dakwah yang mencerdaskan. Masya Allah. Masya Allah. Kira-kira gitulah, Mas. Masya Allah. Jazakumullah khair. Diskusi yang cukup menarik ya, barangkali kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Baik. Karena Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Sahur Bersama Tokoh bersama saya Isa Alkaf, ada Atep, ada juga Kang Sandi Soundman di sini, Masya Allah. Ada Kang Adis Mualim dan juga Yusuf Subangkit di meja operator. Masih bersama Kiai Haji Ahmad Zubaidi, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat, Masya Allah. Diskusi yang menarik tadi Kiai, kita bahas mulai dari program dakwah, sertifikasi, kemudian bahas internet, Masya Allah, Masya Allah. Nggak kerasa udah setengah jam tadi, Masya Allah. Sehingga gitu game. Sekarang itu memang diskusi dakwah itu menarik. Saya waktu mau kuliah, ya, sempat berpikir kalau saya masuk fakultas dakwah saya mau jadi apa. Gitu. Walaupun pada akhirnya saya memutuskan masuk ke fakultas syariah. Emang Kiai itu dari kecil memang pengen jadi ustadz? Apa bagaimana? Ketepatan kan gini, milieu saya memang dari rumah kan bapak saya, mbah saya bahkan ya kiai kampung lah ya, mbah saya kiai kampung, bapak saya juga sama. Bapak saya itu anaknya ada 13. Oh, Saya anak pertama. Masya Allah. Anak pertama. Tapi memang yang apa ya, yang sangat mewarisi bapak saya itu saya. Yang ustadz cuma saya dari 13 orang ini. Tapi bukan berarti yang lain umum sama sekali, enggak. Mereka juga mengenyam pendidikan agama ya. Bahkan adik saya persis dulu, adik nomor 2 ya, setelah saya itu juga
sama dengan saya, pendidikannya Madrasah Aliyah Program Khusus di Yogyakarta sama gitu. Tapi dia kemudian ke UGM. Jadi ahli hukum sekarang. Nah, tapi basisnya juga agama. Nah, saya yang konsisten dari Aliyah, kemudian ke IAIN Jakarta, ngambil fakultas syariah gitu ya. Dan terus S2 pun saya di bidang agama. S3 sudah 10 tahun saya kuliah ini belum selesai. Insya Allah mudah-mudahan cepat selesai. Mudah-mudahan langsung profesor insya Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ya. Amin. Dan di bidang agama juga. Kayak udah nulis buku kayak? Buku banyak yang saya tulis kalau buku ya. Saya dulu penulis background saya ini. Saya tahun-tahun 2000-an itu udah aktif menulis di koran-koran. Pengamat politik Islam. Masya Allah. Iya, di koran media Indonesia. Udah biasa. Harian terbit zaman dulu ya. Iya. Kalau hari Jumat itu kerjaan saya beli koran. Biasanya tulisan saya dimuat sampai 1-2 koran kalau hari Jumat. Ya karena memang pada waktu itu saya hidup dari situ. Oh, Masya Allah. Hidupnya Lumayan buat nambah-nambah kuliah. Ya, nambah-nambahan uang makan. Kan baru selesai kuliah waktu itu ya, masih lontang-lantung sana kemari lah. Ya alhamdulillah. Nah, kemudian juga saya bekerja di semacam perusahaan penerbitan. Nah, di sana juga saya menulis untuk ikut diterbitkan. Saya punya misalnya tanggung jawab soal ibadah itu ada. Kemudian juga keluasan tata cara sholat itu saya pernah menulis dan sudah diterbitkan itu tahun 2003-an. Dalam bentuk buku? Dalam bentuk buku. Dan diperjualbelikan di toko-toko buku. Jadi keluasan tata cara sholat. Ya itu saya tulis karena saya melihat kenapa sih orang pada berantem, pada bertengkar soal kaifiat sholat gitu ya. Setelah saya telusuri semua ada dalilnya. Benar. Ada dalilnya. Artinya yang kaifiat yang masyhur ya itu ada dalilnya semua. Tentu ada yang ada nggak ada ya yang sekarang sih alhamdulillah sudah mereda, tapi pada zamannya kunut nggak kunut iya, zaman itu luar biasa, maka saya luncurkan itu. Iya. Alhamdulillah sangat diterima masyarakat ya. Nah, itu bagian yang saya tulis ya. Kemudian juga dulu saya banyak nerjemahin dengan tim lah ya beberapa buku yang diterbitkan di penerbit gitu. Biasa namanya masih nganggur kan, kreatif itu. Tapi memang dari awal kenapa Kiai minat untuk bisa terjun di bidang dakwah? Ya. Gak kayak adik-adik Kiai kan barangkali mereka punya passion sendiri. Betul. Kenapa Saya memang dari SD, saya dulu MI ya, itu sudah sering disuruh pidato. Oh, ya. Masya Allah. Sering naik panggung pidato, misalnya Maulid Nabi nih, pidato Maulid Nabi. Dari SD sudah pernah saya seperti itu. Kemudian di MTS ya, saya kan di MTS pun saya pernah juara 1 lomba pidato. Haji gitu. Di Aliyah ya, di Pramuka ya, ada Pramuka ya, kemah gitu ya, ada lomba pidato, saya juara 1 juga. Ya, jadi memang salah satu cita-cita saya itu pengen jadi dai terkenal waktu itu ya. Sudah terbersit ya Allah, jadikan saya dai terkenal gitu ya. Masya Allah. Walaupun sampai hari ini belum sudah terkenal ini. Sudah terkenal, Kiai, Masya minimal Allah. dikenal Mas Isa lah. Ini alhamdulillah. Enggak ya Allah. Ini sambil rintik-rintik hujan ini kawan barangkali mendengar, Masya Allah. Suasananya syahdu ini. Kita sedang berada di Gedung Badan Wakaf Indonesia ya. Kiai Ahmad Zubaidi juga merupakan anggota di sini. Kiai bagaimana nggak terkenal walaupun mungkin nggak kayak ustadz-ustadz yang televisi ya Kiai, tapi kontribusinya luar biasa banyak. Di MUI, di Badan Wakaf, ngajar juga di 2 kampus ya kawan Ahmad. Ada UIN ya, ngajar di UIN. Di UIN, terus di Asy-Syafi'iyah. Dulu juga saya banyak ngajar di ISQ 165 di Pak Ari Ginanjar. Cuma belakangan karena waktu saya sudah cukup padat ya, akhirnya ya saya paling tim teaching di sana. Kalau untuk ormasnya Kiai ikut juga? Saya di Ormas di Nahdlatul Ulama. Pada tahun 2005 sampai 2010 saya sudah menjadi wakil sekretaris Lembaga Bahsul Masail PBNU. Gitu. Nah, tapi setelah tahun 2010 saya memang tidak lagi aktif di NU secara struktural ya.
secara kultural ya alhamdulillah tetap kita menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama itu. Terus ya saya melanjutkan lebih aktif di MUI ini. Ya di MUI, dan juga dulu saya punya ormas namanya forum FAPSEDU. Apa tuh? Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Berencana dan Kependudukan. Nah ini bagian dari ketertarikan saya ingin banyak mengabdi ke umat gitu. Sampai soal KB juga saya ikut terlibat itu. Ikut sosialisasi ke Tapi mana-mana. di sisi lain ada ormas yang poligami, apa, organisasi persatuan suami poligami. Nah, kalau itu saya nggak terlibat itu. Saya menginisiasi juga enggak, ya. Masuk juga mudah-mudahan nggak masuk situ. Maksudnya di sisi lain ada yang poligami, tanda poligami, ini keluarga berencana ya. Betul. Nah, Masya Allah. ya keluarga berencana itu kan tidak menentang poligami, ya kan. Ini kalau mau bicara ke sana, Artinya sah-sah saja. sah-sah asal saja. Yang penting keluarga terencana berencana kan ya. keluarga yang baik, yang maslahah gitulah. Silahkan diterjemahkan masing-masing masalah betul. itu kan gitu. Betul. Ya kan, kalau dengan satu orang suami beristri dua itu dianggap maslahah, yang monggo saja itu kan Halal lah ya. halal, dan ya terserah masing-masing lah ya. Betul, Konsen saya waktu itu bagaimana di Indonesia ini keluarga bisa membentuk keluarga yang sejahtera, yang bahagia, melahirkan anak-anak yang berkualitas, itu aja sebenarnya. Insya Allah. Sosok kiai yang orang yang kiai look up, maksudnya apa ya? Kiai panuti sebagai seorang dai pada saat kiai masih belajar itu siapa kiai? Zainuddin MZ. Saya waktu masih SMA misalnya banyak mencoba menirukan gaya MZ. Oh iya. Iya. Karena pada waktu saya SMA Zainuddin MZ itu lagi populernya. Iya. Iya. Gitu. Jadi ya itulah salah satu yang saya Memang cerdas sih beliau kagumi ya. Dan dakwahnya tidak membosankan, dakwahnya tidak menghujat, sopan, dan hebatnya lagi rekaman dakwahnya didengarkan berulang-ulang, nggak bosenin. Betul. Itu. Sampai hari ini pun kan begitu, beliau luar biasa. Sampai di Rasil juga diputar masih. Oh, Masya Allah. Habis maghrib. Iya. Beliau tuh Masya Allah menghibur tapi tetap berilmu. Betul. Karena ada orang yang tetap berilmu, tetap menghormati pihak yang didakwai atau objek dakwahnya ya. Itu luar biasa. Jadi bukan berarti mengejar hiburan kemudian meninggalkan kualitas. betul. Gitu. Tetap kualitasnya dijaga. Ya. Masya Allah kayak Kita belum menemukan figur yang seperti beliau ya. Ya walaupun banyak figur lain yang dengan perbedaan karakternya ya. Kita mengenal ada ada Gus Baha yang luar biasa, Masya Allah ilmunya ya. Ada misalnya Abdul Somad ya. Ada dai-dai lain yang ya cukup tenar juga ya. Ada Hidayat, siapa namanya? Siapa? Hidayat. Hidayat siapa kayak? Maaf, saya lupa. Dasar Latif, bukan? Dasar Latif ya, kemudian ada Sekarang juga Buya Ar-Razi misalnya. Masing-masing dengan karakter keilmuannya masing-masing gitu ya. Ya. Tapi memang yang figur seperti MZ bisa meramu kata-kata yang menarik banget dalam artikulasinya nih yang memotivasi kiai waktu itu ya, pengen jadi dai ya. Luar biasa. Memang Masya Allah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah beliau, Masya Allah. Allahumma shayyiban nafi'a, kita masih... Mudah-mudahan ini hujan yang membawa keberkahan insya Allah. Masya Allah. Bulan Ramadan. Udah 3 hari ini kayak di Jakarta. Hujan terus ya? Hujan terus ya, Masya Allah. Beberapa kali ada pelanginya, ya Allah. Iya. Masya Allah, benar. Kemarin malah saya lihat fenomena yang cukup aneh di Pamulang sana. Hujan deras tapi ada sinar matahari. Oh. Karena bagian timurnya mendung gelap, bagian baratnya ya itu terang. Menjadi penyebab ada pelangi. Ya kan? Masya Allah. Kiai berarti terjun di bidang dakwah nih, begitu lulus langsung terjun? Ya saya ini kan ketika saya lulus S1 tahun 2000-an, saya ini menjadi asistennya seorang dai besar. Saya nggak tahu Mas Isa kenal apa enggak? Kiai Mawardi Labai El Sultani. Mungkin waktu itu masih kecil mungkin ya. Iya. Itu cukup tenar dan dai yang waktu itu cukup laku di sahur di acara sahur
ya Pak Kiai Mawardi ini, orang Padang. Ya, saya menjadi sering mendraftkan naskah beliau gitu ya. Beliau menuangkan pikiran-pikirannya, saya berusaha menerjemahkan apa yang beliau minta, beliau maksud gitu. Dan cukup sangat menginspirasi saya itu. Itu awal-awal Kiai terjun di bidang dakwah itu? Iya, iya. Tahun berapa itu Kiai? Tahun 2000-an. Insyaallah. Tahun 2000-an. Jadi ya bahkan karya beliau banyak yang di mana saya sebagai editor itu banyak. Masya Allah. Itu logatnya logat Padang. logat Padang ya. Jadi saya orang Jawa, alhamdulillah bisa ngikutin beliau, ya kan. Ya misalnya ketika beliau menggambarkan tentang orang yang sudah tua, kita ini sekarang sudah mulai pipinya kendur, ya kalau kalau tidur sudah mulai batuk mendengkur, ya kemudian rambutnya sudah uban bertabur, sebentar lagi kita masuk ke dalam liang kubur misalnya gitu. Jadi harus bikin R semua itu, menarik emang. Sastrawan sekali ya, Kiai Mawardi ya. Dan Mas Isa bayangkan saya orang Jawa loh, yang nggak punya tradisi sastra yang kuat ya. Tapi alhamdulillah dengan kebersamaan dengan beliau itu banyak menginspirasi saya. Apa yang paling menginspirasi dari beliau? Tentu gaya ya. Gaya. Salah satunya adalah gaya ketika beliau ceramah suka dengan singkatan-singkatan. Ya misalnya kita harus TOPP. Nah gitu. Apa TOPP? Tegar, optimis, prima, percaya diri. Nah gitu ya. Dan banyak lagi singkatan-singkatan yang beliau bikin. Ada S7. Wah, S7 itu misalnya. Itu tujuannya apa? Buat mudah kita mempermudah matmu ya, objek dakwah untuk bisa mencerna materi yang beliau sampaikan. Insya Allah ya, kreatif gitu. Ya. Sangat kreatif. Apapun beliau upayakan bikin singkatan. Ya, misalnya S7 dari mulai syahadatain, silaturahim, senyum, apalagi itu ada 7 yang beliau bikin. Iya. Jadi itu sebuah metode yang menurut saya cukup menarik. Dan waktu itu banyak digandrungi orang. Kan yang terkenal tuh zaman saya yang suka bikin singkatan-singkatan itu Agim. Mungkin dari beliau terinspirasi mungkin ya. Agim itu kan eranya kapan ya? Setahu saya sih Agim kan memang baru ya. Kiai Mawardi duluan setahu Kiai saya. Mawardi duluan ya. Karena Pak Kiai Mawardi ini sekitar tahun 1999 sampai tahun 2003 itu masa keemasan beliau. Masya Allah. Saya dengan beliau sampai akhir hayat beliau. Jadi berpisah dengan beliau itu karena beliau wafat. Gitu. Berapa tahun berarti Kiai sama beliau? Saya sekitar 4 tahunan lah. Ya, tapi dengan beliau pada saat beliau betul-betul sedang luar biasa, sedang naik daun lah ya, sedang populer di masyarakat. Ya bakhtukum kalau kata orang yang sungguh beruntung Kiai, Masya Allah bisa ambil ilmu beliau sebelum meninggal, Masya Allah. Berarti sudah dari tahun berapa Kiai itu? Iya tahun 2000-an saya sudah berkecimpung. Saya itu memang jiwa dakwahnya kan memang tertanam ya, artinya saya di samping seperti itu juga saya misalnya sudah bergerak di yayasan waktu itu ada di Pasar Rebo tuh. Saya udah kelola yayasan bersama teman-teman, kelola TPA gitu kan. Ya kita ngajar ngaji. 20 tahun itu ya Kiai? Iya. Sampai sekarang 22 tahun bahkan ya di bidang Insya Allah. Titik terendahnya Kiai, ada nggak Kiai tantangan terbesar terjun di bidang dakwah ini Kiai? Ya tantangan terbesar kita itu ya ketika kita ingin mempersatukan perbedaan-perbedaan ini. Bagaimana masyarakat tidak menganggap lagi perbedaan fikih ya sebagai perbedaan yang menjadikan kita harus membuat garis demarkasi. Ini aku, ini kamu gitu kan. Nah, ini kita harapkan begitu. Ya, kita ingin mempersatukan semua komponen dakwah. Ya, di MUI ini kan konsep kita wasatiyah. Wasatiyah itu artinya pertengahan. Pertengahan itu artinya apa? Kita harus bisa membawa yang terlalu kanan bawa ke tengah, terlalu kiri bawa ke tengah. Tapi dalam prakteknya sulit karena ternyata trust antar sama kelompok itu
saya bilang kadang-kadang saling tidak punya kepercayaan ya. Oh lu begini hanya takia Pernah saja nggak misalnya gitu. dituduh kayak kalau kita di Rasil kan ada yang bilang Syiah, ada yang bilang liberal, bahkan kafir banget dibilang dajjal pernah. Masya Ya Allah. kalau sebagai dai harus siap-siap aja lah. Kalau kita sebagai untuk mempersatukan itu kan biasa kadang-kadang kan kita dianggap kita di pihak sono lah. betul. Ya padahal dalam kerangka kita ingin merangkul gitu kan. Nah, ya saya nggak ingin memperkeruh ini tapi ada yang seperti itu ketika kita ingin mendekati sana, oh Anda kok berada di sana ngapain gitu kan. Ya. Pernah capek kayak Ya capek itu sudah menjadi kerjaan sehari-hari kita kan. Kita berdakwah itu kan apalagi kalau harus keluar daerah ya kan. Kita berdakwah di daerah itu kan ke pelosok-pelosok ya itu cukup menghabiskan energi, menghabiskan waktu ya dan juga menghabiskan meninggalkan pekerjaan kita yang utama kadang-kadang gitu kan. Ini pernah hampir nyerah begitu kayak saking beratnya alhamdulillah kita sih selalu semangat ya, selalu semangat karena kita meyakini bahwa dakwah itu memang pasti banyak tantangan, ya, tantangan. Apalagi ketika dakwah itu di lingkungan sendiri itu juga nggak mudah, ya. Kadang-kadang dakwah di lingkungan orang lain itu lebih gampang. Begitu di lingkungan sendiri itu tantangan juga banyak. Kenapa? Banyak pertentangan juga gitu kan. Jadi kadang-kadang niat baik saja nggak cukup. Ya niat kita baik begitu, tapi belum tentu di mata orang sudah dianggap sebuah kebaikan belum tentu. Ya mungkin dicurigai, oh Anda ada misi tertentu, ingin menanamkan mungkin paham tertentu atau apalah ya, atau mungkin untuk kepentingan politik tertentu kan kadang-kadang begitu. Betul. Padahal nawaitu lillahi ta'ala, kita berdakwah tidak ada iming-iming apapun kecuali ayo kita beragama dengan baik ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kan hanya karena itu saja. Benar. Kadang-kadang dakwah di lingkungan sendiri tuh kayak diremehin karena dia udah tahu kelebihan kita Nah, itu dia dari kecil. dari kita dari kecil. Betul. Ya. Jadi ya tapi saya termasuk yang sampai hari ini tetap konsen untuk tetap dakwah di lingkungan sendiri ya. Mungkin kadang banyak orang ngomong ke saya, ngapain sih Anda mengerjakan yang kecil-kecil di lingkungan Anda, habis waktu ini itu, saya bilang. Saya pikir bahwa kebesaran kita itu kalau kita juga bisa berbuat untuk di lingkungan kita juga gitu. Ya ngapain kita hebat sekali tapi ternyata di lingkungan sendiri kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Nah makanya saya sampai hari ini alhamdulillah saya concern ngurusin dakwah di masyarakat. Ya, saya ikut terlibat dalam pengurus masjid, ngurusin madrasah. Saya harus mengagendakan rapat dengan teman-teman untuk misalnya kayak sekarang zakat fitrah, rapat persiapan Idul Fitri, ya rapat pesantren kilat. Masih begitu saya luangkan waktu. Padahal yang kayak pegang udah MUI dan BWI ya. Nah itu dia. Masih mengurus teman-teman komplek barangkali ya. Kan kita boleh berpikir global, tapi kita beraktivitas lokal nih, ya kan gitu. Benar, saya dengar pertama kali dari Kiai Misbah Munir kemarin. Oh gitu, masya Allah. Berpikir global, think globally, act locally, kan begitu. Masya Allah. Jadi bertindak lokal. Bertindak lokal, tapi cara pikir kita global, tapi bertindak secara lokal. Luar biasa. Jadi jangan sampai juga seperti orang yang kacang lupa kulitnya, ya kan? Kita berasal dari mana, kita gak mau ngabdi di lingkungan yang kita tinggali itu. Ya kan, maunya pulang ke rumah enak saja, tinggal tidur, tinggal apa gitu kan. Kan kalau saya nggak nyaman begitu, gatel, tetap ingin ikut urun rempuk atau apa dengan masyarakat sekitar gitu. Masya Allah. Gitu. Benar Kiai, benar yang Kiai sampaikan. Think globally, act locally. Kadang-kadang orang kebalik Kiai. Nah itu orang udah kebalik kan repot kalau udah act-nya globally, think-nya locally ini kan gimana nggak kompatibel ini. Betul, dia punya kuasa besar tapi kayak pikirnya lokal. Nah, Insya Allah repot juga ya. Ya Allah. Makasih banyak Kiai, diskusi yang menarik hari ini. Masya Allah. Senang bisa kenal Kiai lebih dalam. Amin, mudah-mudahan perkenalan yang membawa berkah insya Allah. Amin. Salam buat
keluarga di rumah Kiai. Baik, insya Allah. Salam Mudah-mudahan Mas Isa juga Amin. cepat berkeluarga. Amin, Ya. Tapi amin. tetap salam buat keluarganya Mas Isa. Marhaba, Kan ada insyaallah. bapak, ibu, Siap, adik, kakak mungkin ya. siap, siap. Masya Allah, Yang jazakallah. jelas saya terima kasih waktu dikasih madu itu luar biasa madunya. Waduh, ya boleh. Boleh dibeli konat. Iya, madunya Masya Allah itu saya sempat kayak kena flu, batuk, pilek gitu ya. Langsung minum itu fit lagi. Masya Allah. Udah habis, Kiai? Kalau udah habis kita kirim lagi insya Allah. Yang botol yang itu sudah, tapi yang satunya yang Trigona belum. Oh iya, siap. Makasih banyak. Proses Senang banget. penghabisan. Nanti saya lapor ke Mas Isa kalau udah habis Siap. semua. Senang banget ya Allah diminum oleh Kiai. Masya Allah. Jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan bermanfaat buat ikhwan akhwat di rumah. Mudah-mudahan ikhwan akhwat lancar-lancar puasanya, lancar-lancar Ramadannya. Semoga puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dari Kiai sayang lagi ujian, barangkali doanya makbul, boleh. Amin. Tutup doa sedikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Amin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabra rasul asma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal Ya minna Allah. salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsiruna ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan jazak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas jamaahnya. Isa. Terima kasih banyak. Mudah Kiai. sehat selalu. Amin. Baik, teman-teman, saya Isa Alkaf beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.